selamat bergabung pada workshop PKKM TPB UGM tahun 2021 seri ketiga yang berjudul Peran Bidang Klimatologi dan Teknologi Penginderaan Jauh dalam Mendukung Sektor Pertanian Kakao. Acara ini merupakan bagian dari kompetisi Kampus Merdeka yang dirancang Kemenristek Dikti untuk mengasah talenta digital di bidang industri kakao. Serial workshop ini akan mengupas tuntas segala permasalahan yang ada pada pengolahan kakao, mulai dari budidaya hingga produk jadi coklat yang akan dipasarkan. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti setiap seri dari workshop ini. Selain itu, bagi peserta yang tidak dapat mengakses aplikasi Zoom, dapat mengikuti talkshow ini secara live melalui saluran YouTube kami, Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Sebelum memulai rangkaian kegiatan workshop pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi sepanjang kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan hadir 10 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, peserta wajib menggunakan format penamaan instansi _ nama lengkap. Untuk mengubah format penamaan tersebut, Anda dapat menekan tombol di pojok kanan atas pada partisipan list, kemudian tekan More, lalu tekan Rename dan isikan sesuai format yang diinginkan. Ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama sesi workshop berlangsung. Virtual background tersebut dapat diakses melalui link yang telah disampaikan oleh panitia melalui kolom chat pada room Zoom atau pada link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Keempat, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video selama sesi workshop berlangsung. Kelima, peserta wajib menonaktifkan suara selama sesi workshop berlangsung, kecuali memperoleh izin dari moderator atau panitia PKKM. Keenam, peserta yang mengalami kendala selama kegiatan berlangsung dapat menghubungi panitia melalui private chat. Ketujuh, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama sesi workshop berlangsung. Kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung melalui mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. Kesembilan, dimohon bagi para peserta yang dapat mengisi presensi kehadiran melalui tautan yang telah disediakan ketika sesi workshop. Lalu terakhir, informasi selanjutnya mengenai workshop PKKM dapat dilihat pada akun Instagram kami yaitu @tpb.ugm serta akun Facebook atau Twitter kami @tpbugm. Diharapkan seluruh peserta untuk mematuhi tata tertib yang ada supaya workshop dapat berjalan dengan lancar. Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi ditemani oleh Ibu Renika Ningtyas SPMSI dari BMKG Yogyakarta yang akan membawakan materi peran bidang klimatologi untuk mendukung sektor pertanian budidaya kakao. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Engineering Wendy Harjupa dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan materi pengembangan teknologi estimasi hujan menggunakan radar dan satelit untuk sektor pertanian kakao. Kita juga akan ditemani oleh moderator. Beliau ada Bapak Bayu Dwi Apri Nugroho, STP, M Engineering, PhD. Beliau sudah menempuh pendidikan di Agrometeorologi Universitas IWT, Environmental Science Universitas IWT, dan di Teknologi Pertanian UGM. Beliau juga telah berpengalaman sebagai Kepala Lab Teknik Fisika Hayati, co-founder dari PT MSMB, serta sebagai pembicara pada TEDx Smart Farming dan International Symposium on Agriculture and Biosystem Engineering pada tahun 2019. Beliau juga telah meraih berbagai penghargaan seperti dosen berprestasi terbaik satu Saintek Universitas Gajah Mada pada tahun 2020, serta penerima penghargaan Hannover Messe pada First Winner Hermes Startup tahun 2020. Untuk itu, kepada Bapak Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC Mbak Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar gitu ya. Selamat datang kepada dua narasumber kita yang akan mengisi workshop pada siang hari ini, dan juga
pada para peserta. Terima kasih kehadirannya gitu ya. Nah, ini suatu kehormatan bagi saya gitu ya sebagai ditunjuk sebagai moderator pada workshop mengenai peran bidang klimatologi dan teknologi penginderaan jauh dalam mendukung sektor pertanian kakao gitu ya. Nah, acara ini sendiri tadi juga disampaikan oleh MC adalah merupakan serial workshop dari bagian agenda program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM Teknik Pertanian UGM tahun 2021 gitu ya, di mana Prodi Teknik Pertanian ini merupakan salah satu penerima hibah PKKM tahun anggaran 2021 dari Dikti yang mewakili UGM. Nah, kemudian juga bahwa serial workshop ini tidak hanya hari ini saja gitu ya. Ini merupakan sudah serial workshop yang ketiga dan mencakup beberapa topik itu dari hulu sampai hilir, ada budidaya kakao, ada smart teknologi budidaya, kemudian ada pasca panen kakao, pengolahan kakao, smart teknologi coklat, kemudian produk development coklat, pemasaran dan juga tentang supply chain gitu ya. Ini adalah rangkaian workshop yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Pertanian. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan gitu ya, atau hal yang perlu disepakati. Yang pertama adalah bahwa mohon untuk di mute gitu ya, kecuali narasumber ya, di mute untuk peserta workshop. Nah, kemudian juga materi akan disampaikan oleh narasumber gitu ya, selama kurang lebih 40 menit gitu ya. Nah, nanti dari narasumber satu yang akan disampaikan oleh Bu Reni, kemudian dilanjutkan oleh narasumber yang kedua oleh Dr. Wendy. Nah, selama pemaparan tersebut gitu ya, peserta bisa langsung bertanya. Nanti bisa menuliskan di chat room-nya gitu. Di chat room kemudian disampaikan, nah nanti akan di-compile atau dirangkum oleh panitia dan itu akan ditanggapi saat sesi diskusi. Jadi nanti ada narasumber satu, kemudian narasumber dua, nah kemudian sesi diskusi. Nah, kemudian kalau dalam sesi diskusi sendiri nanti peserta boleh bertanya secara langsung dengan mengangkat tangan, raise hand, dan langsung di open mic. Itu mungkin yang yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita kedatangan atau menghadirkan dua pembicara gitu ya, yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama adalah Bu Reni Kraning Tias gitu ya. Ini adalah CV beliau gitu ya. Bu Reni Kraning Tias ini adalah saat ini sebagai kepala Stasiun Klimatologi atau BMKG Yogyakarta yang ada di Melati gitu ya, dan kami selalu berkunjung ke sana gitu ya, dari departemen selalu berkunjung ke sana. Dan Bu Reni Kraning Tias ini menempuh pendidikan D3 di Meteorologi Akademi dan Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta, kemudian S1 di Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar, kemudian S2-nya adalah di Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Nah, ini adalah profil Bu Reni sebagai pembicara atau sebagai narasumber yang pertama. Nah, Bu Reni hari ini akan menyampaikan materi mengenai perakiraan iklim tahun 2021 untuk mendukung sektor pertanian budidaya kakao di Indonesia gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Reni untuk memaparkan materinya kira-kira 40 menit. Waktu saya serahkan kepada Bu Reni. Maturun monggo Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan materi atau paparan terkait dengan perakiraan iklim tahun 2021 untuk mendukung sektor pertanian budidaya kakao di wilayah DIY. Jadi di sini nanti saya berbicara lebih ke iklim yang mendukung budidaya tanaman kakao, tetapi bukan ke lebih budidayanya. Baik Bapak Ibu, akan kami tampilkan outline yang paparan yang akan saya sampaikan. Mohon di-share.
Mau dibantu panitia? Ya, baik. Ya, sudah terlihat. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Paparan yang akan saya sampaikan itu terkait perakiraan iklim tahun 2021 untuk mendukung sektor pertanian budidaya kakao di wilayah DIY. Baik, kita lanjut outline. Nah, outline yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah mengenal budidaya tanaman kakao, yang kedua adalah dinamika atmosfer, kemudian selanjutnya monitoring hujan terkini, selanjutnya perakiraan curah hujan 3 bulan ke depan, selanjutnya perkembangan musim kemarau tahun 2021 dan musim hujan tahun 2021-22, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Peserta webinar pada siang hari ini, kita mengetahui bahwa perkembangan tanaman kakao akhir-akhir ini memang cukup menggembirakan, khususnya untuk wilayah DIY. Jadi kalau kita membaca dari media cetak, ini terlihat bahwa semua kabupaten wilayah DIY, baik di wilayah Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, kemudian Sleman, ini masyarakat yang berprofesi petani ini membudidayakan tanaman kakao, tetapi memang luas dari tanaman kakao dari masing-masing kabupaten ini berbeda-beda. Nah, seperti yang kita lihat di Bantul juga ada, kemudian di Sleman, di lereng Merapi juga ada petani yang membudidayakan tanaman kakao. Kemudian Kulon Progo pun juga demikian. Bahkan di Kulon Progo itu hanya mempunyai satu rumah produksi yang dirasa mereka tidak cukup apabila produksi kakaonya cukup tinggi. Dan di Kulon Progo di Kalibawang ini juga sedang dikembangkan kampung kakao. Dan kalau kita perhatikan yang perkembangan yang pesat yang kita lihat ini adalah di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul terutama di Ngelanggeran. Di Ngelanggeran Gunung Kidul ini pengolahan kakaonya cukup bagus sehingga pada saat itu anggota DPR Komisi 4 ini Komisi 4 DPR RI ini sempat juga untuk meninjau keberhasilan petani kakao di wilayah Gunung Kidul. Artinya bahwa tanaman kakao ini memang digemari oleh petani dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Jadi alangkah lebih baiknya tanaman kakao ini juga bisa sebagai tanaman pendamping bagi petani di samping berbudidaya tanaman pangan. Jadi di samping mengolah tanaman pangan misalnya padi, jagung dan lain sebagainya, tanaman kakao ini juga bisa dibudidayakan karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan bisa menaikkan taraf hidup ekonomi bagi petani yang membudidayakan tanaman kakao tersebut. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekilas mengenal kakao ya. Terkait kakao ini kita tentunya sudah banyak masyarakat yang tahu bahwa biji kakao ini dapat diolah menjadi coklat bubuk. Nah, coklat bubuk ini kita konsumsi dengan bermacam-macam makanan yang mempunyai manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh kita. Yaitu ada yang diracik menjadi minuman, kemudian makanan yang bergizi. Nah, ini juga mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Nah, tanaman kakao ini memang mulai dilirik Indonesia menjadi negara yang penghasil kakao terpenting di dunia ini sekitar 1930-an. Bahkan tahun 2010 ini Indonesia juga mengekspor biji kakao terbesar ketiga di dunia. Nah, ini patut kita syukuri
bahwa perkembangan tanaman kakao di wilayah Indonesia ini sudah cukup pesat dan cukup bagus, dan masyarakat terutama petani ini juga sudah melirik tanaman kakao untuk dibudidayakan di wilayah kita di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, iklim yang sesuai dengan tanaman kakao ini harus kita perhatikan juga jika memang kita ingin membudidayakan tanaman kakao agar menghasilkan produksi kakao yang cukup tinggi. Nah, ditinjau dari tipe iklimnya, menurut Koppel bahwa tipe iklim A ini cocok untuk ditanami kakao. Namun menurut Smith Ferguson, tipe iklim B ini cocok ditanami untuk tanaman kakao. Nah, bagaimana tipe iklim Koppen dan Smith Ferguson? Nah, ini akan kita lihat bersama-sama. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Koppen menyebutkan bahwa iklim tipe A ini cocok untuk tanaman kakao, di mana iklim tipe A ini adalah iklim hujan tropis, seperti terlihat di garis tengah ekuator lintang 0 ini berwarna hijau. Jadi artinya ini wilayah kita di Indonesia ini secara umum, secara keseluruhan ini cocok untuk ditanami kakao. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta Smith Ferguson, ini lebih spesifik lagi dan lebih khusus lagi. Smith Ferguson mengatakan bahwa tanaman kakao ini cocok dan tumbuh ditanami di daerah yang mempunyai tipe iklim B, yaitu basah dan agak basah. Nah, ini terlihat di wilayah kita, menurut peta Smith Ferguson, bahwa daerah yang agak basah ini adalah daerah Kulon Progo bagian utara, kemudian Sleman bagian utara, dan Gunung Kidul bagian timur dan daerah selatan. Ini adalah daerah-daerah tipe iklim yang cocok untuk ditanami tanaman kakao. Namun kalau kita perhatikan dari berita dari media cetak yang telah saya sampaikan di awal tadi, ternyata semua wilayah DIY ini juga menanam kakao, seperti di Bantul, kemudian di Gunung Kidul Ngelanggeran itu juga menanam kakao, walaupun tipe iklimnya ini dengan warna kuning adalah sedang. Jadi artinya walaupun iklimnya secara alami belum mendukung, tetapi dengan adanya modifikasi untuk mensiasati kondisi iklim yang seperti ini, kemudian tercukupi, nah itu juga bisa tanaman kakao bisa tumbuh dengan baik di wilayah kita di DIY. Baik, kita lanjutkan. Jadi peta Smith Ferguson ini lebih cenderung kondisi yang agak basah. Nah, ini peta Oldham, ini perlu saya sampaikan juga. Ini jadi kalau kategori tipe iklim A ini adalah 9 bulan berturut-turut, ini bulan basahnya. Tapi kalau tipe iklim B itu 7 sampai 9 bulan berturut-turut dan seterusnya. Ini juga kalau kita petakan dengan Oldham, ini lebih spesifik lagi. Daerah yang lebih basah itu Sleman bagian barat dan utara, serta Kulon Progo bagian utara. Nah, ini juga wilayah-wilayah yang cocok untuk ditanami tanaman kakao. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita perhatikan syarat tumbuh untuk tanaman kakao, ini ada beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait dengan ketinggian. Jadi memang untuk menanam kakao ini akan berhasil jika ketinggiannya tidak lebih dari 800 meter dari permukaan laut. Jadi kalau semakin tinggi ini kurang bagus. Kemudian curah hujan tahunan yang terjadi di wilayah ditanami pohon kakao ini berkisar antara 1.100 hingga 3.000 mm per tahun. Tetapi jika curah hujannya di atas 4.500 mm per tahun, ini
buah coklatnya akan cenderung lebih terserang penyakit busuk buah. Demikian kebalikannya, jika curah hujan kurang dari 1.100 mm per tahun, ini tanaman kakao juga nanti akan kecil dan batangnya juga kecil. Nah, tetapi dengan curah hujan yang kecil ini, masyarakat juga bisa mensiasati apabila di sekitar lahan itu ada aliran irigasi, nah ini bisa dimanfaatkan sehingga curah hujan terpenuhi, walaupun di dalam peta iklim Smith-Ferguson tadi tidak mendukung tipe iklimnya tipe iklim sedang, tapi dengan adanya modifikasi dan mensiasati adanya irigasi, ini bisa tercukupi, maka tanaman kakao tentunya akan tumbuh dengan baik. Nah, kemudian secara dari temperatur ideal yang cocok untuk ditanami tanaman kakao ini mempunyai suhu maksimum 30 derajat sampai 32 derajat. Nah, kemudian suhu minimumnya 18 hingga 21 derajat. Kalau kita perhatikan dan kita pantau di stasiun klimatologi Melati, kalau dulu namanya stasiun klimatologi Melati, sekarang stasiun klimatologi Sleman, ini suhu rata-rata suhu maksimum di wilayah DIY ini memang sekitar segini, 30, 31, 32. Kemudian suhu minimumnya juga 20, 21, 22 sampai 23. Memang terkadang 18 itu bisa kita katakan ekstrim tapi jarang. Kemudian suhu maksimumnya juga bisa lebih dari 33, 30, 34, tapi itu jarang terjadi, biasanya 30, 32. Artinya apa? Dengan temperatur yang dengan ring seperti ini di wilayah DIY ini tentu cocok untuk ditanami tanaman kakao. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, kebutuhan sinar matahari tanaman kakao ini memang diperlukan. Kita di wilayah tropis ini memerlukan sinar matahari yang cukup banyak dibandingkan wilayah di subtropis maupun di kutub. Namun pada saat perkembangan kakao di awal ini membutuhkan naungan. Jadi memang kurang memerlukan pencahayaan yang penuh pada saat pertumbuhan awal tanaman kakao. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh petani dengan kondisi seperti ini. Jadi biasanya petani juga menanam pohon-pohon untuk naungan seperti durian dan pohon-pohon lainnya yang bisa menaungi pohon kakao pada saat awal-awal pertumbuhan. Dan selanjutnya adalah kebutuhan hara tanaman kakao. Ini juga perlu diperhatikan oleh petani. Jadi unsur hara yang nanti bisa mencukupi bahwa tanaman kakao ini bisa tumbuh dengan baik. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, dengan melihat curah hujan yang mendukung untuk tanaman kakao itu 1.100 hingga 3.000 mm per tahun, di sini kami plotkan curah hujan tahunan tahun 2019 dan tahun 2020. Kenapa warnanya berbeda tahun 2019 dengan 2020? Karena pada tahun 2019 ini pada saat itu curah hujannya kurang. Jadi harusnya pada bulan November, pada Oktober-November sudah hujan, pada tahun 2019 ini awal masuk musim hujannya mundur. Bahkan ada beberapa daerah, banyak di wilayah DIY yang awal Desember baru memasuki awal musim penghujan. Sehingga di sini kalau kita plot curah hujan tahunannya 2019 ini lebih kecil dibandingkan tahun 2020 dengan warna yang mencolok kuning kecoklatan. Kalau warna kuning kehijauan ini curah hujannya lebih tinggi. Namun dengan warna kuning kecoklatan ini ring atau intensitas curah hujan di wilayah DIY ini berkisar antara 1.000 sampai 1.500 bahkan sampai 2.000. Bahkan yang hijau-hijau ini sampai 2.500. Hampir 3.000. Artinya bahwa ring curah hujan yang dibutuhkan tanaman kakao 1.100 hingga 3.000 mm per tahun untuk wilayah DIY ini sangat mendukung untuk budidaya tanaman kakao. Nah, memang petani juga perlu mensiasati dengan kondisi iklim yang saya sampaikan di awal tadi.
bahwa dengan butuh apa di awal penanaman butuh naungan pada saat penanaman tanaman kakao. Nah, pada tahun 2020 ini curah hujannya juga memasuki kriteria, namun memang dominan untuk wilayah DIY ini lebih tinggi ya, sekitar 1.500 hingga 3.000 mm per tahun, bahkan 3.500 mm per tahun dengan warna hijau yang lebih pekat untuk Sumatera Utara, kemudian juga Kulon Progo bagian utara, juga Bantul bagian bawah di bagian selatan. Nah, artinya bahwa dari segi curah hujan untuk wilayah DIY ini memang sangat cocok jika ditanami pohon kakao. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya di sini naungan tanaman kakao ini memang diperlukan pada saat awal-awal pertumbuhan. Jadi kalau kebalikannya, kalau tidak ada naungan tetapi sinar matahari yang sangat banyak atau cukup penuh, ini malah membuat lambat untuk pertumbuhan tanaman kakao pada saat awal penanaman. Kemudian yang ketujuh ini adalah jenis tanah yang cocok ya untuk budidaya kakao. Ini juga perlu memperhatikan sifat kimia dan fisiknya, di mana keasaman tanahnya, kemudian zat organiknya, unsur haranya, drainasenya, kemudian tinggi permukaan air tanah dan lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan oleh petani. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian untuk slide selanjutnya. Nah, itu tadi adalah beberapa syarat-syarat dari syarat-syarat tumbuh dari tanaman kakao yang perlu kita cermati dan perlu kita lakukan agar tanaman kakao ini bagus tumbuh di wilayah DIY. Nah, tetapi kita sudah melihat kondisi iklim secara keseluruhan. Tadi ada curah hujan tahunan untuk 2019 dan 2020. Jadi kalau pada tahun 2019 kemarin ada gangguan, karena memang pada saat itu ada gangguan dari dinamika atmosfer sehingga curah hujannya berkurang. Tapi tahun 2020 ini cenderung normal. Namun tahun 2021 kemarin juga ada curah hujan yang berlebih pada bulan Juni. Nah, alangkah lebih baiknya kita terkini dengan cara memantau analisis anomali suhu permukaan laut. Jadi kalau kita perhatikan anomali suhu muka laut pada dasarian 2 Juli, jadi dasarian 2 itu dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi kalau dasarian 1 itu tanggal 1 sampai 10, dasarian 2 itu tanggal 11 sampai 20, dasarian 3 itu tanggal 21 sampai akhir bulan. Nah, di sini terlihat bahwa masih terblok warna merah di sekitar Sumatera dan Jawa, di perairan selatan Sumatera dan Jawa. Nah, ini jika warna merah itu suhu permukaan lautnya hangat. Jika suhu permukaan laut hangat, ini masih memicu penguapan yang cukup banyak sehingga berpotensi untuk tumbuhnya awan-awan hujan. Ini dari segi anomali suhu permukaan laut. Nah, sampai kapan suhu permukaan laut yang hangat ini terjadi di wilayah kita, di Indonesia dan khususnya di wilayah kita di Jawa dan di DIY? Mari kita lanjutkan untuk melihat slide berikutnya. Silakan dilanjut slide berikutnya, mohon dibantu. Jadi kalau kita perhatikan suhu permukaan laut, kita di sini masih cukup hangat di selatan Sumatera, ya baik. Sekarang kita melihat spasial anomali SST atau sea surface temp atau suhu muka laut
terakhir update dasarian 2 Juli atau pertengahan Juli, ini kita gambarkan sampai bulan Januari 2022. Jadi kalau kita perhatikan bahwa nanti bulan Agustus, ini di wilayah kita, perairan di sebelah barat dan selatan Sumatera serta selatan Jawa DIY ini masih merah. Artinya masih cukup hangat, sehingga potensi pembentukan awan-awan hujannya ini masih berpotensi pada bulan Agustus. September juga demikian, Oktober juga demikian, November juga demikian. Nah, Desember ini sudah mulai berkurang untuk suhu muka laut yang hangat tersebut. Januari juga demikian. Namun, walaupun suhu muka laut yang hangat ini terjadi sampai beberapa bulan ke depan, tapi ini terjadi pada saat musim kemarau, di mana angin timuran atau angin yang berasal dari daratan Australia, tekanan tinggi sekitar Australia, ini bertiup di wilayah kita yang bersifat kering. Jadi nanti tinggal kuat-kuatan yang mana, kuat monsun Australianya atau kuat suhu permukaan lautnya yang hangat. Jika memang yang kuat suhu muka lautnya yang hangat, walaupun pada saat musim kemarau nanti bisa saja sesekali bisa terjadi hujan di wilayah kita di DIY. Mungkin kalau pada saat musim kemarau ada hujan sekali, bagi tanaman tertentu tentu sangat signifikan. Misalnya tembakau itu biasanya langsung layu dan mati. Tapi mungkin kalau untuk tanaman kakao tidak seperti itu. Nah, sampai beberapa bulan ke depan sepertinya cenderung iklimnya sedikit agak basah kalau dilihat dari suhu muka laut yang tertera sampai beberapa bulan ke depan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan di sekitar ekuator, ya. Jadi ini wilayah kita yang kita crop khusus wilayah Indonesia. Di sini terlihat sekali bahwa warna merah masih mendominasi di perairan selatan Jawa dan selatan hingga barat Sumatera. Ini masih memicu pertumbuhan awan-awan hujan yang signifikan masih terjadi pada update pada pertengahan Juli ini atau akhir Juli ini. Nah, ini masih memicu pembentukan awan-awan hujan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Namun secara umum wilayah Indonesia ini sudah rata-rata putih ya, putih dan kuning, netral. Namun untuk wilayah kita di Jawa Tengah dan DIY ini masih cukup merah. Nah, ini Agustus kalau kita lihat, kita gambarkan sampai beberapa bulan ke depan, ini masih cukup hangat untuk bulan Agustus. Memang walaupun puncak kemarau ini terjadi pada bulan Agustus, kita prediksikan. Namun sepertinya pembentukan awan-awan hujan juga masih bisa terjadi. Jadi asumsinya bahwa pada musim kemarau itu kemudian tidak ada hujan sama sekali, itu tidak. Dalam meteorologi bahwa musim kemarau pun itu bisa terjadi hujan. Demikian juga pada saat musim hujan. Jika pada saat musim hujan itu juga tidak selamanya setiap hari itu hujan terus. Ada kalanya cerah berawan pada hari-hari tertentu. Demikian juga pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau ada juga sesekali bisa terjadi hujan apabila kondisi dinamika atmosfer mendukung di wilayah kita. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi kondisi suhu muka wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah kita di DIY. Nah, kalau kita perhatikan, ini kalau kita lihat seperti benang ruwet ya Bapak Ibu, tapi ini sebenarnya adalah aliran massa udara. Jadi aliran massa udara pada lapisan 850 milibar atau sekitar 900 meter, hampir 1000 meter ya Bapak Ibu ya, kurang lebih hampir 1 kilo ketinggiannya dari permukaan laut. Dari sini terlihat bahwa angin timuran masih mendominasi. Jadi ini angin dari timur, dari daratan Australia menuju benua Asia melewati Indonesia. Jadi sumber anginnya dari daratan Australia ini sifatnya kering.
kering tidak banyak membawa massa uap air. Tetapi walaupun kering, suhu permukaan lautnya di wilayah kita di Jawa dan Sumatera Selatan, Jawa dan Sumatera ini masih cukup hangat. Sehingga nanti tinggal kuat-kuatan yang mana. Jika kuat suhu muka laut yang hangat, bisa berpotensi terjadi pembentukan awan-awan hujan. Biasanya juga ada gangguan MGO yang masuk di wilayah kita di Indonesia, sehingga memicu terjadinya hujan pada musim kemarau. Yang seperti pada bulan Juni kemarin, sebenarnya pada bulan Mei kita sudah masuk musim kemarau, namun Juni masih banyak terjadi hujan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi ini hampir dasarian 2, dasarian 3 Juli, ini rata-rata sudah dari timur. Nah, ini adalah lapisan, sama-sama lapisan 850 milibar, lapisan angin, arah angin, ini sama-sama masih rata-rata memang dari timur. Artinya memang monsun Australia ini sedang bertiup di wilayah Indonesia. Jadi jika monsun Australia bertiup di wilayah Indonesia, ini menandakan bahwa musim kemarau sedang terjadi di wilayah kita. Namun pada saat ini musim kemarau di wilayah kita terjadi, suhu muka lautnya di sekitar kita juga masih cukup hangat. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi memang wilayah kita ini wilayah tropis yang mendapatkan sinar matahari cukup, curah hujannya juga cukup banyak, cukup tinggi dan lembab. Nah, ini kalau kita perhatikan bahwa monsun, ini ada monsun Asia dan monsun Australia. Jadi kalau monsun Asia ini bertiup wilayah Indonesia, biasanya sedang musim hujan. Tapi kalau monsun Australia yang bertiup, ini wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah prediksi ENSO atau El Niño, yaitu kolaborasi kondisi dinamika atmosfer yang ada di udara dan di laut. Jadi biasanya gangguan cuaca itu terjadi karena ada fenomena-fenomena tertentu, yaitu karena adanya La Nina dan El Nino. Salah satunya itu. Kemudian suhu permukaan laut yang cukup hangat. Kemudian juga ada MGO, yaitu kumpulan awan yang bergerak dari barat ke timur, yaitu dari Samudra Hindia menuju ke Pasifik. Ataupun adanya iot, yaitu juga perambatan uap air yang dari pantai timur Afrika menuju pantai barat Sumatera. Itu juga menjadi gangguan cuaca di wilayah kita. Namun prediksi kita, BMKG memprediksi bahwa fenomena ENSO, El Nino dan SOI sampai bulan Desember, Januari dan Desember 2021 hingga Januari sampai Februari 2022 ini dalam kondisi netral. Artinya dari segi La Nina dan El Nino ini sepertinya tidak ada El Nino dan La Nina dalam kondisi netral. Dan monsun Australia tadi eksis bertiup. Namun kalau kita perhatikan suhu permukaan laut di wilayah kita sekitar selatan DIY ini masih cukup hangat yang bisa berpotensi untuk pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, ini yang perlu kita cermati dan perlu kita pantau apakah suhu permukaan laut ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk terjadinya hujan di wilayah kita di DIY. Baik, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik El Nino dan La Nina. Jadi kebalikannya Bapak Ibu. Jadi tadi ada suhu muka laut ya, itu ada sekitar Pasifik sini. Kalau warnanya hijau, itu artinya minus. Kalau minus dengan kategori ring sekian, itu berarti La Nina terjadi. Apakah lemah, sedang, ataukah kuat. Nah, kebalikannya, kalau di minus 34 atau Pasifik Tengah sekitar ekuator, kalau anomali suhu muka lautnya bernilai plus dengan ring sekian, itu bisa dikategorikan El Nino, entah lemah, sedang, ataupun kuat. Namun prediksi kita tadi dari BMKG dan mengacu dari beberapa institusi
nasional ini sampai Desember, Januari hingga Februari 2022 ini cenderung netral. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah IOT tadi adalah penambahan suplai uap air dari pantai timur Afrika menuju pantai barat Sumatera dan Jawa bagian barat. Di sini dalam kondisi normal itu plus minus 5. Jadi di sini nilainya negatif semua, artinya ada kecenderungan basah, namun masih dalam kondisi normal atau netral. Jadi ada pasokan suplai uap air dari barat menuju wilayah kita, tetapi tidak terlalu signifikan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini monitoring hujan terkini pada bulan Juli, dasarian 2. Kemarin ini memang umumnya normal, umumnya bawah normal, namun juga ada yang atas normal karena ada beberapa kali hujan pada saat bulan Juli untuk wilayah Sleman pada saat itu. Yang sebelumnya Juli juga banyak terjadi hujan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini adalah hujan yang sudah terjadi, kemudian kita analisis, kemudian kita petakan. Nah, ini adalah monitoring hujan terkini. Ini juga hujan yang real, yang yang kita monitor, kemudian kita spasialkan. Di sini pada bulan Juni, ini curah hujannya cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi rata-rata berwarna kuning ini sekitar 100 hingga 200 mm per bulannya. Jadi hampir seperti terlihat masih musim hujan, padahal ini sudah masuk musim kemarau, di mana monsun Australia itu masih, kalau kita lihat tadi, masih eksis bertiup dari timuran menuju wilayah kita di Indonesia. Dan sifat hujan pada bulan Juni kemarin memang umumnya atas normal. Bukan umumnya ya, malah semua wilayah DIY ini atas normal kalau kita evaluasi dan kita analisis. Karena pada saat itu ada gangguan MGO, jadi pembunan awan yang dari Samudra Hindia menuju Pasifik melewati Indonesia dan mengakibatkan hujan di wilayah kita di Indonesia, tak terkecuali di wilayah DIY, dan juga suhu muka laut yang cukup hangat. Nah, ini memicu hujan beberapa waktu lalu terjadi terus-menerus di wilayah kita pada bulan Juni. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah monitoring hujan terkini pada bulan Mei. Jadi harusnya kalau musim kemarau, semakin mendekati musim kemarau itu curah hujannya semakin kecil. Namun ini Mei ini harusnya curah hujannya lebih tinggi daripada Juni. Tetapi Juni tadi warnanya kuning semua, malah lebih tinggi dari Mei. Karena memang ada gangguan pada saat itu. Gangguan cuaca sehingga mengakibatkan curah hujan cukup tinggi di wilayah kita di DIY. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah monitoring hari tanpa hujan sampai update 20 Juli 2021. Yang warna kuning ini adalah tidak ada hujan, tapi masih dalam kategori pendek. Itu sampai 6-10 hari tidak ada hujan. Tapi yang coklat-coklat ini sudah 21 hingga 30 hari, hampir 1 bulan tidak ada hujan. Jadi kalau kita perhatikan, di wilayah DIY ini sampai update Juli ini yang berturut-turut 1 bulan tidak ada hujan ini hanya beberapa yang warna coklat ini. Sedangkan yang lainnya, yang warna kuning ini masih kategori pendek, 6-10 hari masih ada hujan. Artinya memang cenderung agak basah pada bulan Juli saat ini. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini biasanya kalau kita monitor dari hari tanpa hujan, kita akan memberikan warning, peringatan dini iklim ekstrim. Jadi kalau sudah berturut-turut tidak ada hujan sampai lebih dari
30 hari berturut-turut, bahkan sampai lebih 60 hari berturut-turut. Nah, ini akan kita memberikan warning bahwa akan terjadi kekeringan di wilayah kabupaten ini, di wilayah kecamatan ini dan seterusnya. Dan menampilkan monitoring dari hari tanpa hujan tersebut. Tapi terlihat bahwa Juli ini masih ada hujan. Baik, kita lanjutkan. Waktu saya kurang berapa menit lagi ya, Pak? 5 menit lagi, Bu. Baik. 5 menit lagi. Baik, bisa agak ngebut slide-nya? Baik, kita lanjut slide. Nah, ini adalah perakiraan hujan bulan Agustus. Bisa kita intinya bahwa masih sifatnya atas normal, artinya masih ada hujan. Ini daripada normalnya, ini curah hujannya lebih banyak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada bulan September curah hujannya semakin meningkat dan sifat hujannya juga atas normal. Artinya memang kondisi iklimnya cenderung normal hingga agak basah. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Pada bulan Oktober ini juga curah hujannya sudah mulai meningkat dari 100 hingga 150 mm per bulan, bahkan ada yang warna kuning itu hampir 200 mm per bulan, dan rata-rata pada bulan Oktober nanti sudah masuk musim penghujan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, ini perakiraan sifat hujan lanjut. Ini tadi sudah. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini normal awal musim kemarau. Jadi kemarin rata-rata musim kemarau itu terjadi pada bulan April, walaupun normalnya itu April dan Mei. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini normal dan draft perakiraan awal musim hujan. Jadi ini masih draft, Bapak Ibu. Sementara ini nanti akan kita rapatkan di Jakarta, tapi ini kita sudah rapat intern bahwa rata-rata umumnya nanti awal musim hujan untuk wilayah DIY ini akan terjadi pada bulan Oktober. Baik Oktober dasar yang 1, 2 maupun 3. Tapi yang lebih awal adalah Sleman bagian utara dan Sleman bagian utara dan barat serta Kulon Progo bagian utara. Memang daerah-daerah ini yang curah hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah DIY yang lain. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah perbandingan awal musim hujan terhadap rata-ratanya. Kalau kita perhatikan bahwa awal musim hujan saat ini diperkirakan maju 1 dasarian. Jadi kalau maju 1 dasarian artinya maju 10 hari daripada normalnya, sehingga asumsi kita kalau maju curah awal musim hujannya artinya hujannya kan lebih cepat datang, sehingga kondisinya agak lebih basah dibandingkan dari pada biasanya. Baik, slide berikutnya. Nah, prediksi kami untuk sementara ini perakiraan puncak musim hujan 2021 hingga 2022 ini terjadi umumnya hampir secara keseluruhan terjadi pada bulan Januari 2022. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini sudah mencapai kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari uraian yang kami sampaikan tadi bahwa untuk wilayah DIY ini umumnya memang cocok untuk budidaya tanaman kakao dengan melihat kondisi curah hujan, kemudian suhu, kemudian penyinaran matahari yang cukup banyak dan sesuai apa yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman kakao, sehingga apabila di DIY ini dikembangkan tanaman kakao yang dengan area yang lebih luas, ini sangat cocok dengan iklim yang ada di wilayah kita yang kita rasakan di wilayah DIY. Nah, kondisi iklim pada saat ini diperkirakan netral sampai dengan Februari 2002. Namun suhu muka laut masih cukup hangat sehingga masih ada peluang dan potensi untuk pembentukan awan-awan hujan walaupun musim kemarau sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya awal musim hujan 2021 hingga 2022 untuk wilayah DIY ini diperkirakan terjadi pada bulan Oktober. Umumnya akan terjadi pada bulan Oktober untuk seluruh wilayah DIY, baik dasaran 1, 2 maupun 3. Nah, sifat dari musim hujan 2001-2002 di DIY ini umumnya diperkirakan
normal, walaupun memang masuknya awal musim hujan tadi diperkirakan lebih cepat, sekitar 10 hari daripada biasanya. Nah, dengan melihat kondisi iklim yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman kakao, sehingga kami menyimpulkan bahwa kita perlu memotivasi petani untuk berbudidaya tanaman kakao ini sebagai tanaman pendamping daripada tanaman pangan yang sudah keseharian mereka tanam. Nah, dengan demikian sehingga karena tanaman kakao ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, diharapkan dapat menopang atau menaikkan taraf hidup mereka dengan pendapatan ekonomi yang meningkat daripada biasanya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu semua, peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Bayu. Matur nuwun Bu Reni. Sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Reni, meng-highlight atau memfokuskan baik dari iklim hubungannya dengan kakao. Nah, ini juga saya highlight beberapa hal ya yang tadi disampaikan oleh Bu Reni, bahwa memang secara keseluruhan di DIY ini sangat cocok untuk budidaya kakao. Kemudian juga bahwa diperkirakan adalah kondisinya normal untuk tahun depan itu ya, yang dimulai untuk tahun ini hujan terjadi di bulan Oktober perkiraannya, dan puncak hujan mungkin akan terjadi di bulan Januari tahun 2002 gitu ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa disimpan terlebih dahulu, atau kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat room, kemudian nanti akan ditanggapi oleh Bu Reni pada waktu diskusi. Nah, setelah tadi kita bicara atau mempelajari gitu ya, atau mendapatkan materi tentang iklim dalam artian lebih ke ground-nya gitu ya, ke ground-nya hubungannya dengan budidaya kakao juga. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana teknologi yang terkait dengan radar, bagaimana mengestimasi hujan, bagaimana memprediksi hujan, kaitannya dengan dengan penggunaan radar. Nah, di sini sudah hadir narasumber yang kedua gitu ya, Bapak Dr. Wendy Harjupa dari LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan berikut adalah CV-nya. Pak Dr. Wendy Harjupa ini adalah atau sekarang ini berdinas atau di sini sebagai peneliti hidrometeorological disaster Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN yang ada di Bandung. Kemudian beliau ini juga lulusan dari Jepang. Untuk S2 dan S3-nya gitu ya, dari S2-nya ada di Shimane University, kemudian S3-nya dari Kyoto University. Pak Wendy sudah siap, Pak? Siap, Pak. Ya, oke. Pak Wendy ini akan memberikan materi tentang teknologi penginderaan jauh untuk prediksi dan estimasi hujan. Nah, untuk lebih jelasnya dan bagaimana materinya, waktu kami persilakan Pak Wendy untuk memaparkan. Waktu 40 menit. Monggo Pak Wendy. Siap. Terima kasih Pak Boy. Bu Reni juga terima kasih atas ilmunya. Banyak ilmu saya dapat dari Bu Reni di siang hari ini. Para panitia, mungkin Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga buat panitia ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit apa yang saya pelajari tentang teknologi penginderaan jauh. Bicara tentang teknologi penginderaan jauh, mungkin banyak orang langsung merefer gitu, mungkin ke citra satelit, ke peta gitu ya. Di siang hari yang berbahagia ini saya tidak akan bicara tentang itu. Saya bicara tentang teknologi penginderaan jauh untuk atmosfer dan fokus ke prediksi dan estimasi hujan. Jadi ada beberapa nanti setidaknya saya saya sampaikan dua peralatan yang bermain ya, bukan bermain sih, yang ada di ranah teknologi penginderaan jauh. Dua topik yang saya akan bawakan adalah ini
menurut saya sih penting dan sering membuat orang salah, bukan salah juga, tapi kadang dicampur adukan. Jadi ada dua kata penting di sini, ada prediksi dan ada estimasi. Jadi ini dua kata penting yang menurut saya sih harus dibedakan gitu. Dan tadi di pembicara pertama sudah bicara, Bu Reni sudah bicara tentang bagaimana prediksi hujan ya terkait dengan iklim. Paparan saya ini tidak akan bicara tentang prediksi secara iklim, tapi lebih ke metode yang sudah kita kembangkan. Bagaimana teknologi penginderaan jauh kita gunakan untuk mengumpulkan data supaya kita bisa mensimulasi ulang dan bisa memprediksi juga apakah nanti menggunakan numerical model atau bisa menggunakan pendekatan terbaru, yaitu artificial intelligence, machine learning. Jadi saya pikir dengan topik workshop yang kemarin diberikan ke saya, bagaimana kita menggunakan teknologi ini di masa depan, ya kombinasi data-data penginderaan jauh dengan menggunakan AI, IoT, itu sangat penting sekali. Dan semoga nanti juga saya mendapatkan input dari Bapak Ibu semua. Jadi kita bicara tentang prediksi hujan, ini menggunakan satelit Himawari dan menggunakan teknologi radar, itu kita akan mengestimasi. Jadi ada kata prediksi hujan dari data awan dan estimasi hujan dari radar. Ini bagian pertama. Ini kita ibarat bukan animasi hujan, awan lah ya, awan, ada hujan di bawah. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini ada satelit Himawari. Jadi satelit ini bersifat pasif, dia hanya bisa menerima sinyal ya, emisi panas dari benda-benda di atmosfer dan tergantung memang dari panjang gelombang. Jadi Himawari ini hanya bisa mendeteksi partikel awan. Jadi ini kata kunci. Kadang-kadang orang bicara tentang dia mendeteksi awan dan hujan. Nah, tidak semua peralatan yang bisa digunakan untuk semua hal. Jadi dia kalau awan saja atau hujan saja. Nanti kita akan bicara, saya akan sampaikan juga bagaimana radar itu bisa mengamati hujan. Jadi dia tidak mengamati awan lagi. Karena radar kita yang kita sebut biasanya radar hujan, itu ya biasa mungkin orang sebut radar cuaca ya. Radar cuaca, kenapa radar cuaca? Karena ada beberapa parameter di situ. Radarnya juga bisa mendeteksi angin, mendeteksi hujan. Tapi saya nanti akan sampaikan bagaimana kita PSTA 8 mengembangkan teknologi radar. Jadi kita kembangkan sendiri. Oke, untuk tahap pertama ini saya ingin sampaikan bagaimana data Himawari ini bisa memprediksi hujan. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, mungkin yang berbahagia juga pada siang hari ini. Ini satelit Himawari, ini satelit milik Jepang, diluncurkan pada 7 Oktober 2014, dioperasionalkan oleh JMA sekarang, Japan Meteorological Agency. Dia termasuk di high orbit, jadi di 36.000 km dan diluncurkan di sekitar 140,7 degree, yaitu di atas sekitar Papua gitu. Kalau bisa Bapak Ibu bisa lihat, dia lokasinya ada di sini, di orbit ini. Oke, saya ingin sampaikan dulu bagaimana sih, ya ini satelit ini geostationer ya, dia geostationer. Jadi ada dua tipe satelit sebetulnya, ada geostationer satelit dan polar. Ada perbedaan di antara duanya. Kalau kita bicara nanti tentang peta bagaimana DEM gitu ya, digital elevation gitu model, itu lebih ke Landsat, satelit NOAA itu lebih ke polar. Nah ini saya terkait orbit geostationer ini seperti ini. Dia hanya mempointing satu tempat. Karena dia mempointing satu tempat, dia secara resolusi waktu dia menjadi sangat tinggi karena dia pointing satu tempat terus. Dan untuk Himawari itu ada 10 menit. Sedangkan spasial dia lebih kasar. Kenapa? Karena dia orbitnya jauh. Dia high orbit 36.000 kaki. Nah, ini beda dengan satelit yang bersifat polar seperti NOAA, Landsat yang kita gunakan untuk peta gitu ya. Dia punya resolusi yang sangat tinggi secara ruang ya, secara spasial karena dia orbitnya rendah, rata-rata orbitnya rendah di polar ini. Dia bisa mengamati sangat detail permukaan. Tapi secara ruang, secara waktu, resolusi waktu dia sangat kasar. Karena dia hanya akan bisa melewati misalnya satu daerah, itu mungkin dalam satu lintasan itu mungkin sekali 2 minggu.
sekali 16 hari dia melintasi satu daerah. Jadi secara ruang dia akan sangat kasar gitu ya. Secara waktu maaf, secara ruang dia bagus, secara waktu dia kasar. Nah ini beda satelit, beda pengguna. Oke, berikutnya saya sampaikan juga di awal narasi saya, satelit Himawari atau yang remote sensor bersifat pasif, dia itu hanya bisa menerima atau memantau sinyal dari emisi benda-benda di atmosfer atau di permukaan bumi. Himawari ini dia mempunyai 16 kanal. Ini satelit terbaru. Mungkin Bapak Ibu, Pak Bayu pernah dengar nama Intisat ya, Bu Reni mungkin di BMKG juga saya pikir sudah mengetahui data pengamatan awan dari Himawari ya, dulu disebut dengan Intisat. Itu di awalnya cuma punya 5 kanal gitu ya. Visible, IR1, IR2, IR4. Sedangkan yang terbaru yang dilaunchingkan tahun 2014 tadi dia punya 16 kanal. 16 kanal dengan 3 visible, 3 near inframerah dan inframerah. Dan ini resolusi spasial ya. Spasial itu nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Secara spasial, secara ruang gitu ya, dia punya resolusi yang bagus ya, 500 meter. Dan ini bisa kita gunakan untuk pengamatan awan. Ya, 500 meter karena mungkin awan CB mungkin rata-rata punya luas sekitar 10 km. Dan secara resolusi temporal ya, secara waktu dia punya 2,5 menit. 2,5 menit ini untuk wilayah Jepang. Nanti akan saya sampaikan berikutnya bagaimana wilayah Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa lihat teman-teman semua, jadi masing-masing penggunaan. Jadi ada aerosol, ada awan, ada fog. Nah, jadi gini Pak Bayu dan Bapak Ibu semua mungkin teman-teman dosen gitu ya. Untuk pengembangannya satelit Himawari juga bisa digunakan andaikan kakaonya terpengaruh oleh misalnya aerosol atau kimikal tertentu ya. Kita bisa gunakan ini untuk pengamatan gitu. Dan dia punya temporal yang secara resolusi ruang juga bagus gitu ya. Jadi ini bisa digunakan. Dan ini perbedaannya ya, mungkin kita di Indonesia tuh punya temporal 10 menit ya, dan dia bisa mengamati seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau mungkin oleh kita manusia ya, daerah puncak bukit segala macam, ini bisa dipantau oleh Himawari. Nah ini kegunaannya Himawari dan seluruh wilayah Indonesia dia bisa pantau. Dan ini mungkin ya perbedaan antara resolusi ruang antara mungkin yang di Jepang dengan yang di Indonesia. Atau ini beda, saya sebut beda server lah. Kalau BMKG, Bu Reni dan teman-teman bisa dapatkan data yang resolusi tinggi lah. Jadi kalau pengen kita resolusi tinggi, kita tinggal ngadu ke Bu Reni di BMKG. Sedangkan Lapan sendiri kita punya server yang bisa nangkap 4 km resolusi. Dan ini mungkin contoh kasus lah Bapak Bayu dan Bapak Ibu semua, bagaimana sih beda-beda band tadi. Jadi ada 16 band, bagaimana masing-masing band itu mengamati atmosfer kita ya, awan gitu ya, dan atmosfer kita. Jadi ini perbedaannya. Mungkin saya tidak akan jelaskan lebih detail ya di sini. Ya, mungkin nanti kita lebih fokus ke metode yang dikembangkan untuk prediksi hujan. Jadi sekali lagi ini ya perbedaan lah ya kalau kita plot gitu ya. Ini perbedaan pengamatan dari Himawari untuk 16 kanalnya. Dan ini yang saya singgung tadi ketika satelit Himawari ya, satelit Himawari yang bersifat pasif itu hanya bisa mendeteksi emisi. Gitu. Jadi kalau kita ibaratkan awan ini, Bapak Ibu semua, dia hanya bisa mengamati emisi dari awan tersebut. Jadi di sensor radiometrik yang dipunya oleh Himawari ya, dan tentu juga ada sensor visible-nya yang bisa mengamati pantulan dari sinar matahari. Tapi ini saya bicara tentang inframerahnya karena ini akan saya gunakan nanti untuk prediksi hujan. Jadi ada infrared energy, temperatur yang diemisikan oleh panas oleh awan. Jadi tidak tidak hujan juga di sini ya, karena biasanya hujan itu ada di bawah awan gitu. Yang bisa diamati oleh Himawari hanyalah bagian paling tinggi
bagian paling atas gitu, bagian paling atas yang di atmosfer. Jadi ketika ada 2 level awan pun, level bagian bawah pun tidak akan bisa diamati oleh himawari. Karena dia hanya bisa mengamati bagian puncak dari suatu awan. Dan ini akan kita gunakan untuk memprediksi hujan. Ini pemilihan kanal. Jadi kita pilih dulu dalam metode untuk prediksi hujan ini, kita memilih beberapa kanal yang beberapa kanal yang memang sudah digunakan oleh orang-orang untuk memprediksi hujan juga. Tapi sekarang kita lakukan pendekatan. Lebih lanjut nanti saya sampaikan. Kita gunakan 7 kanal di inframerah ini. Ada 1 visible kanal dan 6 kanal dari inframerah. Dari kanal 8, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16. Dan dari 7 kanal tadi kita bisa menghasilkan 13 parameter. 13 parameter yang bisa kita gunakan untuk memprediksi hujan. Dan ini merupakan yang 13 parameter ini udah dipecah-pecah sama orang untuk penelitiannya. Jadi kalau kanal ini dikalkulasikan dengan kanal ini, dia bisa memprediksi apa gitu. Dan itu semuanya hasil penelitian. Kita sekarang hanya meramu semua temuan itu digunakan untuk memprediksi hujan. Jadi kita gunakan nanti metode statistik. Dan ini dari 13 kanal tadi, Bapak Ibu semua, saya animasikan seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi akan terjadi hujan atau enggak? Biasanya untuk satu awan cumulus akan terjadi pertumbuhan awan. Jadi ini merupakan indikator pertumbuhan. Ini 10 menit sebelumnya pengamatan. Jadi himawari itu bisa mengamati per 10 menit. Nah, jika ini 10 menit sebelumnya, kalau kita ibaratkan awannya masih flat gitu ya, flattening, dan 10 menit berikutnya sudah terjadi pertumbuhan awan. Nah, ketika pertumbuhan awan ini, Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Ini ibarat gambarnya. Jadi ada perbedaan memang. Nah, ketika awan itu bertumbuh, puncak awannya tentu pasti lebih tinggi. Puncak awannya pasti lebih tinggi dari sekelilingnya. Itu salah satu indikasi mungkin dari cloud dynamic, dinamika awan gitu. Dan tentu kekasarannya menjadi lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu bisa bandingkan gambar awan yang di atas dengan yang di bawah, yang flat dengan yang ada pertumbuhan, itu puncak awannya pasti kasar. Dan mikrofisika awan, tentu semakin tinggi awan, partikel es yang dikandung akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi akan semakin dingin. Itu jadi semakin tinggi. Nah, 3 indikator utama tadi ini diwakili oleh 13 parameter ini. Jadi 13 parameter. Bagaimana kita bisa memprediksi? Nah, ini tadi 13 parameter saya jelaskan lagi. Jadi ada bisa deteksi untuk siang saja ya, ada kita menggunakan visible kanal gitu ya. Ada kekasaran awan, ada partikel es gitu ya, ada pengamatan weather vapor juga di situ. Dan juga ada misalnya itu kita gunakan perbandingan waktu untuk snapshot. Jadi perbandingan snapshot. Jadi ada 1 frame dan ada 2 frame yang bisa kita bandingkan. Nah, kalau kita jadi seperti ini kan ada misalnya itu ada pengurangan ya, kanal 16 kurang kanal 13, kanal 15 kurang kanal 15 kurang 13. Nah, ini saya sedikit jelaskan gitu. Pengurangan kanal pengamatan dari 13 dan 08 itu bisa mengukur ketebalan awan. Ya, dengan rumusan sederhana. Dan ini sudah hasil penelitian. Dari maaf saya tidak tampilkan papernya siapa, tapi ini kalau Bapak Ibu semua ketik split window. Nah, ini salah satu metodologi split window. Jadi bagaimana kita mengetahui awan itu tebal atau enggak? Karena ketebalan awan itu mempengaruhi juga apakah dia akan menghasilkan dia hujan deras atau enggak. Seperti itu ininya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua Berani yang dari BMKG mungkin sudah mengetahui perbedaan antara hujan stratiform, hujan konvektif gitu ya. Dimana hujannya mungkin hujan tipis gitu ya, light rain, dan hujan heavy rainfall. Ini untuk mengukur ketebalan awan. Dan berikut untuk mikrofisika awan. Mikrofisika awan kita cukup menggunakan kanal 13 sama kanal 15. Ini kita bisa, apakah ini awan sudah mengandung partikel es atau enggak. Jika kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. Jadi TBB 13 kurang TBB 15, dia harusnya lebih kecil dari pengurangan TB 13 kurang 15 untuk yang awan tipe 2 ini.
Jadi kalau kita gunakan dua ban di sini dan dua ban di sini, hasilnya pasti lebih kecil pengurangannya. Nah, 13 parameter tadi kita cari hubungannya dengan menggunakan logistik regresi. Kita cari persamaannya, koefisiennya dengan menggunakan logistik regresi. Karena kita matching ya, matching dengan di sini kita matchingnya untuk mencari rumusan ini, kita sebetulnya menggunakan matchingnya tidak dengan hujan langsung, tapi dengan lightning. Kenapa lightning kita matchingnya? Karena lightning itu lebih duluan terjadi daripada hujan ekstrim. Lightning itu lebih duluan. Jadi kita dalam konsep tidak ke pertanian ya, tidak ke kakao, dalam konsep prediksi cuaca ini sangat penting, sangat prediksi hujan ekstrim. Jadi kita matching dengan lightning supaya kita bisa memprediksi. Jadi setelah kita matching, kita dapatkan koefisiennya. Persamaan dari logistik irigasi itu kita gunakan untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan besar dalam satu jam ke depan atau enggak. Jadi mungkin untuk sedikit membedakan ya, apa yang bisa kita lakukan nanti untuk pertanian kakao ya, untuk hujan. Kita bisa melihat karena ini kita sebut konsepnya itu rapidly developing cumulus area. Dia punya indeks prediksi. Nah, semakin tinggi indeks itu semakin high potential untuk menghasilkan hujan ekstrim. Dan secara resolusi, karena resolusinya tinggi 1 km, kita bisa mengetahui kalau kita plot data 5 tahun, kita bisa melihat daerah-daerah mana yang terjadi pertumbuhan awannya yang masif. Apakah itu nanti kita hubungkan dengan tutupan lahan? Apakah nanti di kakao itu semakin tinggi, semakin lama dia oleh tutupan awan, dia akan semakin bagus atau enggak? Di sini kita bisa main juga. Gitu. Tapi itu dengan data yang panjang tadi, dengan data yang banyak. Dan ini hasil prediksinya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di gambar di atas ini saya tampilkan 2 kasus ya. Yang di atas ini adalah menampilkan satu kanal aja. Yang biasa orang gunakan untuk mendeteksi awan biasanya, mendeteksi awan ya, apakah ada terjadi awan tebal atau enggak. Satu kanal itu biasanya orang gunakan band 13. Nah, ini yang di atas band 13 dan di bawah adalah hasil prediksi. Karena memang hasil prediksi ini adalah merupakan base-nya itu memang betul-betul data Himawari. Jadi kalau yang di atas ini hanya untuk observasi bukan prediksi, yang di bawah ini kita gunakan hasil running tadi ya dari logistik tadi itu kita akan gunakan untuk prediksi. Jadi ada nanti itu indeks yang tinggi. Jadi ini yang di bawah ini adalah indeks prediksi tadi ya. Jadi indeksnya mungkin kalau di sini sekitar 0,4, 0,5 gitu ya. Nah, ada juga nanti yang indeksnya itu 0,9, di sini tidak terlalu jelas. Tapi ini kita bisa petakan gitu. Kita bisa lihat daerah-daerah mana sih yang selama 5 tahun ya, karena Himawari itu dari tahun 2014 akhir gitu ya. Daerah mana sih dengan resolusi temporal, dengan resolusi ruangnya yang tinggi tadi ya 1 km, kita bisa lihat tuh daerah-daerah mana sih yang terjadi pertumbuhan awan terus gitu. Dan itu high potential untuk terjadinya hujan ekstrim. Ya mungkin kalau untuk kakao, untuk pertanian mungkin kita lihat secara klimatologinya ya, datanya yang panjang. Kalau untuk prediksi hidrometeorologikal mungkin kita lebih melihat dari case by case. Nah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan RDC Index. Oke, ini sesi pertama dari apa yang menjadi bahan paparan hari ini, dan yang kedua adalah estimasi menggunakan radar. Jadi yang pertama tadi itu kita menggunakan kata prediksi, nah sekarang adalah estimasi. Di sini akan saya tampilkan juga bagaimana Pusat Sains Teknologi Atmosfer itu mengembangkan teknologi radar dan apa yang sudah kita lakukan untuk mengestimasi hujan dari radar hujan. Jadi radar, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Radar itu kalau kita sebut sensornya dia aktif. Jadi Himawari tadi dia pasif, sedangkan radar ini dia satelit bersifat pasif, radar bersifat aktif. Karena dia bisa mengirimkan gelombang elektromagnetik. Jadi dia mengirimkan, kalau di sini kalau radar hujan itu biasanya rata-rata main di 9 GHz. Dia main di X-band biasanya yang untuk resolusi tinggi. Ada juga mungkin kayak BMKG punya C dan X. Tapi sekarang saya ingin menampilkan bagaimana X-band itu bekerja. Jadi dia mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik dengan scattering tertentu ya, dengan relay scattering partikel-partikel hujan. Jadi bukan awan ya, partikel-partikel hujan.
karena panjang gelombangnya tadi itu ada di sekitar 3 cm, dengan pendekatan relay scattering, dia hanya bisa memantulkan partikel air. Nah, orang yang sering salah kaprah di sini, dianggap mungkin radar cuaca bisa mengamati awan juga. Tapi ya tidak salah kaprah juga, tapi kalau kita main konsep lebih jauh tentang awan ya, awan itu ada nama itu precipitating cloud dan ada cloud. Jadi ada awan yang memang sudah mengandung air, yang memang dia turun. Jadi ada awan tuh yang mengembang gitu ya, yang partikelnya tuh besarnya itu 0,00 mikron. Dan ada partikel awan itu yang sudah mengandung air, dan yang bisa diamati oleh radar hujan adalah yang mengandung partikel air tadi. Jadi ini konsepnya, dan mungkin yang di teknologi pertanian memahami radar dan rain gauge. Cuma saya di kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara simpel gitu. Apa sih keuntungan radar dan apa sih satu nilai kurangnya daripada rain gauge yang kita biasa gunakan dari 100 tahun yang lalu gitu. Karena datanya ada dari 100 tahun yang lalu. Ya. Jadi pengamatan radar ini kalau kita bisa lihat tuh resolusinya itu secara ruang itu sekitar 200 meter. Jadi per 200 meter, kalau jangkauan radar itu adalah 150 km, sepanjang 200 meter dia ngambil samping. 200 meter dia ngambil samping. Bayangkan dalam 150 dia punya banyak data. Dan resolusi waktu biasanya per 5 menit. Sedangkan rain gauge, kalau kita lihat di gambar bagian kanan ini, jadi kalau misalkan radar itu bisa mengamati 150 km ini, bayangkan berapa rain gauge yang harus kita taruh untuk mewakili satu radar. Kalau kita ingin mendapatkan data yang tentu resolusi ruang yang tinggi ya, kalau kita hanya, ya kalau kayak sekarang mungkin, saya nggak tahu, mungkin nanti mungkin Bu Reni bisa memberikan jawaban berapa sih range gauge itu dipasangnya gitu. Nah, jadi ini keuntungan penggunaan radar. Tapi penggunaan radarnya itu masih sangat kurang. Meskipun BMKG sudah punya radar ya, BMKG punya radar canggih di hampir seluruh Indonesia, sudah coverage. Dan terkini radar canggih punya Doppler radar. Doppler radar itu kita bisa bilang dia radar cuaca karena dia bisa mengamati juga pergerakan angin. Jadi begini perbedaannya. Sedangkan rain gauge itu cuma satu tempat ya, Bapak Ibu ya, satu tempat. Dan ini contoh, ini saya ambil snapshotnya dari BMKG, radar BMKG ya. Radar itu dia tidak bisa memberikan informasi langsung hujan. Jadi ada turunannya karena dia yang sinyal pantul dari radar itu kita sebut dengan Z ya, satuannya reflektivitas atau dBz gitu ya unitnya. Itu hanya bisa memberikan kita reflektivitas, tidak milimeter per jam. Beda dengan rain gauge. Kalau rain gauge kita langsung bisa dapatkan milimeter per hour atau milimeter per second segala macam. Sedangkan radar itu hanya reflektivitas. Jadi kita perlu mencari persamaan untuk apa ya, mengconvert reflektivitas radar tadi ke hujan. Nah, ini pekerjaan besarnya. Saya dan teman-teman BMKG tentunya Pak Erwin, Mas Jaka gitu ya, Mas Doni gitu ya. Ini ya mencobalah untuk mencari si persamaan terbaik. Karena gini, untuk seluruh wilayah Indonesia itu persamaannya beda-beda, nggak sama. Ya, untuk apalagi Indonesia dengan wilayah negara Eropa sana gitu ya. Ini saya ulangi lagi di sini. Jadi radar itu dia bisa mengirimkan gelombang elektromagnetik dan menerima sinyal, dia punya reflektivitas yang bisa kita peroleh. Dan rainfall intensity itu milimeter per hour itu kita dapatkan dari si arc relationship. Jadi ini cara untuk mengconvertnya. Dan kita ini simple ya, simple bagaimana kita mengconvert dari reflektivitas itu ke rainfall. Jadi kita gunakan reflektivitas radar tadi dan kita compare dengan rainfall dari rain gauge. Jadi berapa reflektivitasnya, berapa nilai reflektivitas, berapa milimeter per jamnya dengan menggunakan rain gauge. Kita cari persamaannya ya dengan linear regresi biasa gitu ya. Dan kita bisa lihat, kita bisa dapatkan persamaan seperti inilah. Ini untuk contoh satu kasus. Tapi ini tidak sesimpel ini. Jadi ada banyak panjang kerjaan lagi.
Dan ini cara kita untuk mengkonvert dari reflektivitas tadi ke milimeter. Dan ini sangat menarik bagi, kalau menurut saya sih, ke depan di dunia pertanian, di teknologi pertanian ya, mungkin ya hal ini bisa dikembangkan terus gitu untuk mengembangkan metode bagaimana kita mengkonvert reflektivitas ke curah hujan. Nah, sekarang kita lanjut ke Santanu. Di Santanu ini itu adalah radar yang dikembangkan oleh PST8. Tentu gini ya, pengembangan yang kita lakukan itu tentu ada plus minus. Saya sebutkan saja kalau misalnya plusnya harganya jauh lebih murah. Ini 1/10 dari harga radar yang kita beli di luar negeri. Radar di luar negeri itu yang canggih itu, Doppler radar itu sekarang sekitar 8M. Nah, kalau ini harganya cuma ya sekitar 300-400 juta. Jadi itu untungnya. Tapi ya kelemahannya seperti tadi, dia tidak bisa melihat angin ya, dan apalagi kalau kita mau kajiannya secara atmosfer, mau kaji atmosfer ya, bagaimana dinamika awan ini tidak bisa kita lakukan. Tapi untuk pengamatan sebaran hujan ini sudah bisa kita lakukan. Dan ini contoh salah satu pengamatan dari Santanu ini. Bagaimana kita bisa melihat pergerakan hujan menggunakan Santanu ini. Di Santanu ini jadi pemantau hujan spasial ya, dengan menggunakan radar kapal. Jadi ini dikembangkan dengan memodifikasi radar kapal. Jadi radar kapal itu kan biasanya kalau di kapal-kapal itu untuk memantau pergerakan kapal-kapal lain gitu ya, supaya tidak terjadi tabrakan. Sedangkan dengan Santanu itu dimodif gitu. Noise biasanya, kalau hujan itu terjadi noise itu di radar kapal. Nah, noise-nya itu yang kita convert untuk mendapatkan milimeter per jamnya, rainfall-nya. Nah, ini salah satu sih mungkin tampilan dari bagaimana radar kapal bekerja ya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, noise-nya itu yang bisa kita ambil untuk dijadikan dikonvert ke milimeter per jam atau kita sebut dengan rain rate. Ya, mungkin ini teknis sekali ya. Dan ini secara spesifikasi ya radar yang dikembangkan Santanu. Saya pikir resolusinya lumayan tinggi ya. Ini secara jangkauan, secara range itu ada 44, kalau kita hitung diameternya itu ada sekitar 80 km ya. Ya, dengan spasial 120 meter. Jadi per 102 meter kita sampling untuk dapatkan datanya, temporalnya 2 menit. Ya, dan ini lumayan ringan ya, ada sekitar 22 km. Tahun kemarin 2020 kita coba kerjasama dengan Kementan ya, dan COVID terjadi, padahal ini Kementan BBSDLP sudah menganggarkan 10 radar ya untuk ini, tapi ya COVID terjadi dan semua dananya disikat. Dan ini salah satu peralatan pendukung ya, dan ini yang sudah kita install. Jadi ada beberapa tempat seluruh Indonesia kita install ya, ada Sumatera, ada di Bandung, ada di Bima, ada di Papua, dan ini juga bagian kerjasama kita dengan BNPB. Ya, ini mungkin salah satu contoh bentuk pengamatan pada saat banjir ya di Pasteur ya, beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi kita bisa lihat di mana di mana hujan itu berkumpul gitu. Jadi hujan ya, jadi tidak awan. Jadi di mana hujan itu berkumpul. Dan ini bentuk di aplikasinya, karena kita sudah bangun aplikasinya ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat di Santanu Science 8 Goid gitu ya, ini salah satu tampilannya, bisa dicek di situ, udah online. Kita bisa lihat, dan ini sudah di overlay ya dengan daerah hujan gitu ya, daerah hujan. Jadi dia akan memberikan warning ketika eco reflectivity radar itu banyak terjadi, banyak dipantau di daerah-daerah das ya, daerah sungai. Sekali lagi ya, ini bentuk tampilan banjir yang baru-baru terjadi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini karena pendekatan hidrometeorologika, saya ingin sampaikan ini, tapi saya ingin mendapatkan masukan tentunya dari Pak Bayu dan Bapak Ibu semua, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi radar ini untuk percepatan ya, untuk penguatan di dunia pertanian, khususnya kakao. Dan untuk saat sekarang ini, saya tampilkan bagaimana kita mengkonversi dari reflektivitas tadi ya, ke rain rate, ke curah hujan gitu ya. Tapi saat sekarang kita hanya bisa mengamati apakah itu hujan deras, hujan sedang, atau hujan ringan. Jadi masih ke kualitatif. Kita belum sampai ke kuantitatif. Tapi saya pikir kuantitatif itu sangat penting ya,
bagi dunia pertanian ya, berapa milimeter per tahun, berapa milimeter per hari, itu menurut saya sih penting ya, untuk apa ya, hasil pertanian itu lebih maksimal. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Bayu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Wendy atas presentasinya, menarik sekali ya. Jadi saya juga ini sangat belajar Pak, banyak sekali yang ini saya sampai kagum dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wendy gitu. Kalau bisa saya highlight, yang pertama memang ada dua term yang berbeda antara prediksi dan estimasi, dan termasuk dengan metodologinya juga berbeda. Tapi kalau prediksi menggunakan data, kalau estimasi ini juga menggunakan radar gitu. Termasuk tadi yang pakai Santanu gitu. Santanu ini terus terang saya baru tahu tentang Santanu ini, dan ini sangat mungkin sekali Pak dikerjasamakan atau dihubungkan dengan pertanian gitu. Dan ini sangat menarik sekali. Nah, ini beberapa highlight yang bisa saya terima. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi Pak Bu Reni dan Pak Wendy gitu ya. Jadi diskusi ini kita akan buka gitu ya. Jadi nanti peserta bisa langsung bertanya kepada para narasumber dengan raise hand atau mengangkat tangan, kemudian langsung open mic dan bertanya kepada siapa, ditujukan kepada siapa. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita buka untuk 3 penanya ya, 3 penanya. Kita masih punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi mungkin ada yang mau peserta ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. 3 penanya. Ada yang bisa raise hand dan juga open mic. Kalau tidak, ini sambil nunggu peserta yang ini nunggu peserta yang bertanya secara langsung. Ini ada sebenarnya udah kami rangkum juga beberapa yang sudah bertanya gitu ya di chat room gitu ya. Nah, ini dari Pak Joni dari Unhan gitu. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Reni dan juga untuk Pak Wendy. Jadi pertanyaannya adalah, sejauh ini teknologi apa yang sudah dimiliki Indonesia dalam menggabungkan ilmu cuaca dan teknologi indera jarak jauh dalam meningkatkan pertanian kakao? Jadi ini pertanyaan pertama. Nah, kemudian sekaligus ini ya Bu, saya sampaikan juga pertanyaan yang kedua, karena ini tanya banyak gitu. Tapi masih lewat chat gitu nggih. Nah, kemudian yang kedua adalah masih kepada Bu Reni gitu nggih, adalah terkait dengan kebutuhan air kakao dengan estimasi curah hujan baik di musim hujan maupun musim kemarau, apakah sudah dilakukan oleh BMKG terkait dengan kebutuhan air kakao dengan estimasi hujan baik di musim hujan maupun di musim kemarau yang dilakukan oleh BMKG. Nah, ini dari Pak Wahyu dari Baliklimat. Ini menanyakan kepada Bu Reni. Nah, itu dua dulu sambil menunggu teman-teman yang akan open mic atau bertanya langsung. Monggo dari Bu Reni dulu, nanti Pak Wendy akan menambahkan tadi yang pertanyaan pertama. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi tadi pertanyaan terkait dengan ilmu cuaca yang mendukung modifikasi apa yang dilakukan BMKG terkait ilmu cuaca untuk mendukung tanaman kakao. Jadi kalau saat ini yang kami lakukan BMKG Stasiun Klimatologi, kita memang sudah membuat perakiraan dan prediksi. Nah, perakiraan prediksi ini kan yang diolah dari teman-teman, ya. Yang dulunya juga dari pemodelan-pemodelan, kemudian dituangkan atau dibuat oleh teman-teman membuat perakiraan curah hujan. Itu curah hujan perdasarian, kemudian juga bulanan dan perakiraan musim. Nah, perakiraan
hujan ini kita dalam bentuk spasial. Tapi sebelumnya untuk membuat perakiraan curah hujan ini butuh rentetan dari pekerjaan yang panjang. Jadi kita mengakumulasikan data-data curah hujan yang ada, baik dari pengamat pos hujan yang manual maupun dari citra radar yang ada. Jadi kalau kita memberikan informasi curah hujan bulanan, curah hujan dasarian, itu memang dalam bentuk spasial dan rutin. Tetapi data-data yang dihasilkan untuk mengolah menjadi perakiraan curah hujan dasarian, bulanan maupun perakiraan musim, itu data-data yang kita ambil dari pengamat pos hujan kerjasama yang manual maupun data-data yang dari citra radar. Jadi stasiun klimatologi Sleman ini juga ada citra radar untuk memberikan informasi cuaca. Jadi apabila ada curah hujan yang kira-kira tidak valid, itu kita cross check dan kita validasi dengan data radar yang ada, ataupun sebaliknya dengan data manual yang ada. Kemudian kita olah menjadi dalam bentuk peta spasial perakiraan curah hujan bulanan, dasarian maupun musim. Nah, perakiraan curah hujan ini apabila para peserta webinar maupun para petani maupun para ilmuwan jika mengupdate terus perakiraan curah hujan dari kami, tentu dapat menganalisa bahwa daerah yang basah atau daerah yang sering banyak hujannya banyak itu adalah di daerah ini. Daerah yang kurang hujan itu daerah ini. Sehingga dengan melihat rutin dari perakiraan kami bisa menentukan daerah-daerah mana yang bagus untuk budidaya tanaman kakao. Memang kalau yang menurut Koppen tadi seluruh Indonesia itu bagus ya, tapi tentu ada daerah yang paling bagus. Nah, daerah paling bagus tadi kita harus mempunyai kriteria. Nah, kriteria yang kami sebutkan memang lebih ke arah global dibandingkan yang regional. Yang global tadi di antaranya adalah curah hujan. Nah, curah hujan untuk salah tumbuh kakao kan 1.100 hingga 3.000 mm per tahun. Nah, dari daerah-daerah yang kering itu untuk wilayah DIY itu sebenarnya 1.100 itu sudah mencukupi per tahunnya. Jadi kalau kurang dari 1.000 itu sebelumnya sebenarnya kalau kita lihat tidak jarang ada di DIY. Tetapi dengan melihat curah hujan yang sering rutin dengan perakiraan itu kita bisa mengetahui daerah mana yang basah dan yang kering. Dan tentunya akan lebih bagus kalau kita berkolaborasi dengan Balitbank Klimat ini. Memang untuk kami, tupoksi kami kan memberikan informasi, kami belum mengkaji langsung dengan tanaman kakao sehingga kebutuhan spesifik kakao pada saat musim kemarau dan musim penghujan itu detailnya berapa. Ini belum, tapi kalau ada kolaborasi itu akan lebih bagus dengan Balitbank Klimat. Nah, tetapi dengan asumsi bahwa 1.100 saja sudah bisa hidup ya untuk tanaman kakao. Artinya pada saat musim kemarau ya minimal 1.100 itu, tapi untuk pada saat musim hujan tentu 3.000, tapi pada itu akumulasi secara tahunan. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa ada kajian atau lebih khusus lagi dengan BMKG dengan Balitbank. Karena memang untuk BMKG untuk kajian-kajian ini bukan tupoksi di UPT ya, tetapi di pusat gitu, Pak Bayu. Oke, terima kasih Bu Reni. Jadi sudah langsung menjawab 2 pertanyaan sekaligus gitu ya. Sampaikan Bu Reni tadi, baik dari Pak Joni dari Unhan dan juga dari Pak Wahyu dari Baliklimat gitu. Nah, ini tadi kan kita sudah bertanya kepada Bu Reni. Nah, sekarang Pak Wendy gitu ya. Pak Wendy ini tadi juga ada pertanyaan sebenarnya, sejauh ini teknologi apa yang sudah dimiliki Indonesia gitu ya dalam menggabungkan ilmu cuaca dan teknologi indera jauh gitu ya. Indera jauh dalam meningkatkan pertanian kakao. Nah, mungkin untuk spesifik pertanian kakao mungkin belum sampai ke arah sana gitu ya, belum spesifik ke arah pertanian kakao. Nah, kalau dari ini teknologi apa yang sudah dimiliki Indonesia dalam ilmu cuaca dan teknologi penginderaan jauh ini dari sudut pandang Pak Wendy dari LAPAN bagaimana? Monggo ditambahkan Pak Wendy.
Oke, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak, lupa saya namanya tadi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, sejauh ini terkait teknologi, pengembang teknologi yang pertama ya, jadi nanti ada terkait pengembang teknologi, kita mencoba mengembangkan radar hujan ini. Jadi bagaimana kita bisa, bukan bisa sih, mencoba, ya seperti saya bilang tadi, ada plus minus gitu dalam pengembangan. Jadi tentu ke depan kita tidak bisa tergantung lagi ya ke negara luar seperti Jepang, Mitsubishi, Jerman gitu ya dengan teknologi radar mereka. Kita harus membangun kapasitas kompetisi kita dari sekarang gitu. Makanya kita mencoba untuk mengembangkan tadi radar hujan dengan memodifikasi dari radar kapal, dan seperti kita lihat itu sudah sudah operasional. Yang artinya adalah radar yang kita kembangkan tadi itu juga bisa membackup. Jadi membackup radar-radar yang ada di BMKG. Radar-radar canggih yang di BMKG tadi juga tidak bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia karena ada keterbatasan. Contohnya adalah Indonesia mempunyai daerah yang bertopografi kompleks. Artinya ada pegunungan segala macam, dan itu tidak bisa dilakukan sapuan oleh radar. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak bisa di coverage oleh radar BMKG, di situ kita masuk, kita tutup dengan radar yang kita kembangkan. Ini yang bisa kita lakukan untuk pengembangan teknologinya, dan ya tentu kita semua berharap ya, Bapak Ibu semua, kita berharap ini satelit A4, jadi dari 8 itu bisa mengorbit, karena itu kita gunakan untuk radar cuaca, khususnya awan. Jadi kita bisa mengamati nanti awan menggunakan satelit kita sendiri, yang artinya adalah tentu lebih leluasa dalam penggunaan datanya gitu. Dan itu dalam bentuk satu lagi itu dalam membangun kompetensi nasional kita untuk masa depan gitu. Pak Wahyu, saya harus jujur, saya mengenal teknologi radar itu tahun 2001, Pak. Tahun 2001. Radar yang baru kita kembangkan itu baru kita mulai tahun 2016. Itu pengembangan radar yang saya ketahui. Meskipun LIPI sudah mengembangkan juga, tapi yang ada sekarang yang operasional itu baru kita, baru PSTA. Jadi sangat jauh ketertinggalan kita, dan makanya dari itu saya sangat berterima kasih sekali ini Pak Bayu dan teman-teman ya. Saya bisa memaparkan tidak hanya ilmu tapi juga unek-unek saya gitu. Bagaimana kita semua nih bisa untuk mengembangkan. Karena selain ya di sini saya juga mencoba untuk penetrasi di Telkom gitu Pak ya. Telkom, ITB, untuk bagaimana kita lebih mempercepat ini teknologi penginderaan jauh. Karena sekali lagi saya sampaikan tadi, kalau orang bicara teknologi penginderaan jauh, kebanyakan merefernya ke peta gitu. Karena memang kompetensi dulu yang lebih 8 ya khususnya itu didahului dengan kompetensi citra satelitnya dulu untuk penginderaan jauh. Jadi kalau 8 ngomong penginderaan jauh, orang selalu merefernya ke citra satelit. Tapi itu tidak. Kita juga mengembangkan teknologi penginderaan jauh untuk cuaca. Gitu Pak Bayu. Mungkin jawaban agak kepanjangan. Ya, menarik Pak Pak Wendy dan Bapak Ibu semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Wendy tadi sekaligus unek-unek yang disampaikan terkait dengan bahwa apa yang sekarang ini posisi kita sudah tertinggal gitu. Jadi mungkin kita juga butuh kolaborasi dan juga sinergi antar institusi atau lembaga. Nah, ini masih ada beberapa nih pertanyaan. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room ya, mungkin dari Bapak Ibu atau peserta atau adik-adik mahasiswa peserta di sini boleh bertanya secara langsung ya, silakan kalau mau menanyakan secara langsung gitu ya, menyampaikan gitu ya di open mic, kemudian disampaikan pertanyaan langsung kepada siapa gitu. Ada yang bertanya secara langsung? Pak. Halo. Ya, Pak. Ya, silakan. Silakan Pak, sebutkan nama, kemudian instansi Pak, dan ditujukan kepada siapa. Silakan Pak. Menanggapi dari terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Wendy dan Pak Bureni. Kebetulan kalau pengaplikasiannya yang saya perhatikan dulu mulai waktu masih belajar di Jember, melihat di Tanggul, balai atau penyuluh WKPP
belum berfungsi dengan baik untuk dimanfaatkan datanya ke perkebunan. Katakanlah kalau ke PTP di Tanggul itu ada PTP kakao, ataupun ke petani yang lain atau perkebunan yang lain, mau kopi atau kakao terserah. Yang penting pokoknya data untuk mendapatkan berapa tipe hujannya atau curah hujannya itu belum bisa maksimal. Pertanyaannya adalah siapakah yang bertanggung jawab menyampaikan atau diminta? Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan kemarin malam dengan mulai kampus Merdeka, Profesor Laude itu bilang kita kekurangan generasi muda 9 juta supaya nggak ketinggalan. Itu aja saya kira. Jadi pemanfaatan kalau di Jakarta kebetulan atau di Kebumen sama BKPP itu kok mati, mana jumlah PPL-nya? Saya mau jadi PPL aja dulu nggak ketampung. Sekarang jadi Pak Guru malah nasibnya. Kemudian di Jakarta BMKG baru dipakai di 8 atau penerbangan. Saya kira itu Pak Wendy dan Pak Laude. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih Pak Budi Santoso dari Tangerang Selatan. Monggo langsung aja ditanggapi Bu Reni dan Pak Wendy. Silakan Bu Reni dulu. Tadi pertanyaannya adalah terputus dari Pak Budi tadi. Menyampaikan apa tadi? Yang berkewajiban menyampaikan apa tadi terputus di tempat kami? Informasi Bu terkait dengan cuaca gitu. Tadi ada data siapa yang bertanggung jawab itu terkait dengan menginformasikan dengan cuacanya gitu. Oh baik. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi terkait dengan informasi cuaca dan iklim memang ini BMKG yang berwenang untuk memberikan informasi. Sekarang posisi Pak Budi berada di Jawa Timur atau di Jawa Tengah di Pak? Saya di Banten, Tangerang Selatan. Oh, di Banten, Bu, di Jawa Barat. Ya, baik. Banten, Bu. Jadi Banten. begini Bapak, untuk informasi Banten, oh ya Banten kan artinya kan tidak di Jawa Tengah gitu loh Pak. Ya, yang berwenang memberikan informasi cuaca dan iklim itu yang berwenang adalah BMKG. Nah, jika Bapak jika selama ini merasa terbatas dalam mendapatkan informasi cuaca dan iklim, itu sebenarnya bisa mengakses informasi cuaca dan iklim baik melalui WA, melalui Twitter maupun website yang ada di BMKG. Karena sekarang zamannya sudah zaman milenial ya, jadi sudah tidak terbatas untuk mengakses informasi cuaca dan iklim. Saya kira sekarang mudah gitu, karena kalau teman-teman kami yang di BMKG DIY itu memberikan informasi cuaca dan iklim itu langsung share ke WA grup itu banyak sekali, sampai kewalahan ini petugasnya untuk men-share info cuaca dan info iklim. Nah, terkait dengan budidaya kakao ini kan lebih ke iklim kalau dalam jangka panjangnya ya, dengan curah hujan bulanannya sekian, kemudian kelembapannya sekian, suhunya berapa. Nah, itu lebih ke iklim jika dalam jangka panjang. Nah, tetapi dalam jangka pendek itu adalah dari meteorologi, informasi cuaca yang diberikan. Nah, Bapak jika merasa keterbatasan itu bisa langsung telepon. Kalau Bapak berada di DIY bisa langsung telepon ke kami sebenarnya Pak. Tapi kalau untuk Banten itu lebih informasi cuaca yang berwenang memberikan BMKG Stasiun Klimatologi Darmangka Bogor. Jadi di sana tentu wilayah yang Jawa Barat, Banten itu di cover listriknya untuk Darmangka Bogor. Kalau kami khusus ke wilayah DIY. Mungkin itu Pak yang kami tanggapi, Pak Bayu. Kemudian apa lagi tadi? Matur nuwun Bu Reni. Pak Wendy akan menambahkan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Budi. Saya pikir sudah terjawab oleh Bu Reni ya, karena memang yang bertanggung jawab untuk informasi cuaca ya dalam keseharian kita itu BMKG. Tapi kalau membutuhkan data. Jadi kalau BMKG tidak ada datanya gitu ya, itu 8 by free dengan gratis gitu ya. Kita supply data apa yang dibutuhkan dan apa yang kita punya.
Jadi tanpa kita punya layanan gitu ya, tergantung nanti kirim email apa data yang dibutuhkan. Kalau kita punya langsung kita kirimkan. Jadi begitu. Jadi kalau untuk informasi ke publik, ke masyarakat, itu seperti yang Bu Reni tadi bilang, itu memang domainnya BMKG. Tapi karena kita juga bermain di cuaca kayak 8 gitu ya, kita ngembangin radar gitu ya. Fungsinya memang untuk penelitian, Meskipun kita share itu ke publik, tapi kita selalu pakai disclaimer bahwa informasi detail itu dari BMKG. Jadi kita sebagai second opinion. Itu Pak Bayu. Terima kasih Pak. Saya menambahkan sedikit ya Pak Bayu. Oh, silakan Bu Reni. Baik, terima kasih. Terkait dengan data-data Bapak, tadi sempat disinggung Pak Budi ada peta misalnya dari Smith Ferguson dan lain sebagainya tadi. Nah, mana daerah yang basah dan daerah kering itu sebenarnya didapatkan dari kantor BMKG terdekat bisa Pak. Itu bisa diakses. Karena perakiraan curah hujan bulanan pun juga kita sebar free. Baik email maupun ke WA itu kita rutin memberikan informasi. Jadi memang kalau BMKG itu informasi berupa peta perakiraan curah hujan bulanan, musim, hujan dasarian, kemudian peta-peta yang tadi mendukung untuk tanaman kakao itu bisa diminta tidak berbayar. Memang BMKG ada PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, dan ini memang bukan kemauannya dari BMKG, memang dari pusat karena ada PNBP dan ada ketentuan untuk permintaan data memang ada yang berbayar dan ada yang free, dan kalau yang free kan harus melengkapi syarat-syarat tertentu. Nah ini memang kita mengatur dari pusat, tapi bukan dari BMKG yang menentukan. Mungkin itu Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Semoga jawaban tadi sudah jelas sih Pak Budi. Ini terakhir karena waktunya kita juga terbatas, dan ini sebenarnya yang tanya masih ada beberapa. Ini saya ambil, ini pertanyaan yang menurut saya sih sangat penting gitu ya, sangat penting, dan ini mungkin bisa menjadi suatu konfirmasi juga. Ini ada 2 pertanyaan yang berbeda, dan ini juga merupakan pertanyaan terakhir dari Bu Wiwit di Fakultas Geografi gitu ya, untuk Bu Reni dan juga untuk Pak Wendy. Tapi ini pertanyaan berbeda. Nah, untuk Bu Reni sendiri, iklim itu merupakan salah satu dari salah satu dari 7 kriteria kesesuaian lahan untuk kakao dan bersifat global dan regional atau skala kecil. Bagaimana menurunkan informasi klimatologi untuk di wilayah yang lebih kecil atau informasi yang lebih kecil atau skala yang lebih besar, menentukan wilayah terbaik bagi pengembangan kakao, mengingat topografi juga berpengaruh pada iklim mikro. Nah, ini pertanyaan untuk Bu Reni. Ini ya, dari Bu Wiwit di Fakultas Geografi UGM. Monggo langsung dijawab saja Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Bayu. Memang kalau untuk informasi BMKG lebih cenderung ke global ya. Dari 7 kriteria iklim yang mendukung syarat-syarat tumbuh dari kakao, tetapi secara regional pun dalam skala kecil itu informasi tersebut bisa tersampaikan itu bagaimana caranya gitu. Kalau kami memang apabila mungkin yang dimaksudkan lebih taraf ke di bawah ya, lebih kecil gitu. Jadi kami menjembatannya. Kami punya program sekolah lapang iklim. Jadi sekolah lapang iklim ini kita mengajak ke petani. Tapi memang selama ini kita untuk tanaman perkebunan belum ya, lebih ke petani tanaman pangan dan hortikultura. Jadi informasi-informasi BMKG kadang-kadang kan tidak dipahami oleh petani sehingga dijembatani oleh PPL, para penyuluh lapang pertanian atau POPT, yang pengganggu organisme tanaman. Jadi informasi kami yang tidak dipahami akan dijelaskan lebih detail lagi oleh para PPL dan POPD tersebut. Nah, itu sangat membantu kami, dan itu juga memicu bahwa keberhasilan petani itu juga karena ada
campur tangan dari BPS tersebut. Nah, memang dengan kondisi mikro yang menjadi acuan keberhasilan tanaman kakao, kalau di kami memang terkait dengan iklim. Salah satunya ya tidak hanya pada saat budidaya, pada saat menanam saja, tapi setelah menanam, kemudian panen, pasca panen, nah itu juga harus diperhatikan. Pasca panen itu penyimpanan kakaonya itu harus seperti apa? Tentu kan tidak di daerah yang lembab. Nah, kelembapannya itu kalau kelembapan tinggi itu sekitar berapa? Nah, itu kan perlu juga diperhatikan. Nah, itu butuh campur tangan seorang penyuluh untuk memberikan informasi ke petani gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Bayu. Matur nuwun Bu Reni. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Bu Wiwit ya, Fakultas Geografi. Nah, ini yang terakhir untuk Pak Wendy. Ada pertanyaan juga dari Bu Wiwit bahwa ada beberapa instrumen gitu ya, rencana akan dibangun di seluruh Indonesia ke depan, terutama untuk memvalidasi data hujan dari citra satelit. Nah, apakah akan bisa diakses secara gratis? Itu pertanyaan pertama. Nah, kemudian juga yang kedua adalah beberapa kajian yang telah dilakukan oleh tim geografi, dalam hal ini Bu Wiwit dan teman-teman, dengan penginderaan jauh atmosfer ini kesulitan selalu terjadi saat uji validasi dan akurasi data hujan di lapangan. Nah, ini ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, apakah bisa diakses secara gratis? Yang kedua, terkait dengan kesulitan yang terjadi gitu ya. Terkait penginderaan jauh atmosfer, kesulitan selalu terjadi saat uji validasi dan akurasi data hujan. Monggo Pak Wendy dijawab dua pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih sekali Pak Bayu, Bu Wiwit ya, Pak Wiwit, Bu Wiwit dari pertanyaannya. Ya, untuk pengembangan untuk seluruh Indonesia ini kan juga terkait dengan ini ya, dengan anggaran ya. Tapi seperti saya bilang tadi, kerjasama dengan pihak lain sekarang kita lagi coba ya. Seperti saya bilang tadi itu kita coba dengan BBSDLP tahun 2020 yang ya waktu itu sudah menganggarkan 10 radar waktu itu ya. Tapi sayangnya memang ya bukan sayang juga sih, takdir ya, takdir Allah. COVID datang dan semua dana dipindahkan ke COVID. Jadi untuk pengembangannya ini terkait dengan masa depan Indonesia. Semakin bagus ekonomi kita, saya yakin insya Allah ke depan kita akan menaruh radar-radar ini terus menambah gitu ya. Karena mungkin bisa digunakan juga untuk memvalidasi data TRMM ya atau GPM yang digunakan oleh Bapak Ibu gitu. Tapi selain radar dari kita Santanu ya, itu BMKG juga punya powerful di situ. BMKG punya radar untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu juga bisa digunakan. Dan terkait validasi memang ini apa ya? Memang kesusahan kita semua sebagai peneliti gitu ya. Kadang kita apa ya? Bukan nggak percaya gitu dengan data observasi yang ada gitu. Tapi akan lebih baik kita memang menggunakan data-data yang sudah divalidasi. Jadi curah hujan itu kan juga ada kalau menurut saya sih di BMKG juga di Litbang BMKG juga sudah melakukan filtering validasi data curah hujan. Jadi akan lebih baik menggunakan data yang sudah divalidasi gitu. Jadi data yang sudah difilter gitu, data curah hujan yang BMKG punya di seluruh wilayah Indonesia itu saya pikir sudah dilakukan proses QA gitu ya, sudah melalui proses penyaringan dan itu bisa digunakan sih kalau menurut saya sih. Dan sekali lagi tentu sinergitas kolaborasi kita di semua pemain karena kalau kita memang bicara tentang cuaca itu mempengaruhi banyak hal. Kita bicara tentang hujan itu mempengaruhi banyak hal, di kebencanaan, mau pertanian, itu mempengaruhi banyak hal. Semakin gampang kita memperoleh data itu, semakin cepat Indonesia maju gitu. Gitu Pak Bayu, komen saya. Terima kasih Pak Wendy. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Wiwit dari Fakultas Geografi. Jadi kesimpulan dari apa yang kita kita sharingkan gitu ya, kita yang dipaparkan oleh Bu Reni dan Pak Wendy tadi, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa memang iklim ini sangat penting gitu, dan teknologinya itu sebenarnya kita sudah siap gitu ya, baik dari teman-teman BMKG maupun teman-teman dari Lapan itu sudah menyiapkan, tergantung sebenarnya kolaborasi sinergitas tadi gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih powerful lah istilahnya tadi Pak Wendy
menyampaikan lebih powerful dan itulah berguna untuk masyarakat. Nah, apa yang dilakukan Pak Wendy, Bu Reni itu sangat bagi kami di pertanian sangat penting gitu ya Bu. Dan ini akan menjadi suatu informasi yang sangat berharga dan ini akan menjadi bekal gitu untuk adik-adik mahasiswa tentunya untuk ke depan, bahwa ke depan tantangannya juga akan semakin banyak gitu ya, dan dibutuhkan suatu kolaborasi dan sinergi yang bersama. Jadi kita tidak boleh egois, idealis, oh ini LAPAN, ini BMK tidak boleh, ini universitas tidak boleh, tapi dibutuhkan suatu sinergi. Demikian workshop pada siang hari ini saya akhiri, dan sebagai sebagai penutup, sebagai ucapan terima kasih dari kami dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, kami memberikan suatu ini Pak sertifikat gitu ya. Sertifikat yang pertama ini secara simbolis gitu ya. Sertifikat kami berikan yang pertama kepada Bu Reni Planning Tias SPMSI sebagai narasumber gitu ya, acara workshop PKKM Teknik Pertanian 2021 seri ketiga. Nah, terima kasih yang kedua Pak Bayu dan tim. Sama-sama Ibu Reni. Yang kedua Pak Wendy, ini juga kami beri sertifikat sebagai narasumber acara workshop PKKM Teknik Pertanian 2021 seri yang ketiga. Semoga tidak hanya sampai di sini saja ya Pak, Bu, gitu ya. Jadi kita masih panjang ini kolaborasinya gitu. Jadi jangan sungkan kalau nanti kita rusui gitu istilahnya gitu. Dan sebelum mengakhiri atau sebelum saya kembalikan ke MC, mohon untuk foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Jadi mohon untuk di open kamera bagi Bapak Ibu atau adik-adik peserta yang masih belum menyalakan gitu, nanti ini panitia akan memfoto gitu, Mbak Evita MC, apakah bisa dibantu untuk memfoto, atau teman-teman panitia, atau Mas Makbul panitia, monggo di ini ya, di aba-aba, dikasih aba-aba. Iya Pak, sebentar masih belum banyak yang on cam Pak. Oh ya kalau enggak on cam ya nggak apa-apa, nanti kan ada beberapa slide itu kan ya, yang on cam ya biasanya di slide awal-awal gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Reni, Pak Wendy, terima kasih atas waktunya dan sharing ilmunya. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Aturnuhun Pak Bayu, Pak Wendy, Bu Erni. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni dan Bapak Wendy yang sudah memaparkan materi, serta Pak Bayu yang sudah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih pula bagi para peserta yang telah mengikuti workshop hari ini hingga penghujung acara. Diingatkan kembali bagi para peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat. Karena materi dan sertifikat hanya kami bagikan pada peserta yang telah mengisi daftar hadir. Untuk agenda workshop seri keempat akan diselenggarakan pada Kamis 2 Agustus 2021 pada jam yang sama pula. Informasi terkait workshop akan kami update melalui media sosial kami. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila terdapat salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santum Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Pak Bayu, terima kasih. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum Mbak Vita.